Shalom, puji Tuhan. Semua kita mulai belajar berkata-kata yang baik, yang mendatangkan kasih karunia, seperti apa yang telah kita bahas kemarin. Karena kata-katalah maka gereja di Laodikia dimuntahkan oleh Tuhan. Karena itu saya mau ajak saudara untuk kita belajar betul-betul dengan kata-kata kita, supaya kata-kata kita mendatangkan kasih karunia. Kita telah belajar kemarin bagaimana kata-kata kita penuh dengan kekuasaan, kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga perempuan dari Syarofenisia itu ketika datang kepada Yesus, dia minta tolong. Dan ketika Yesus berkata bahwa seekor anjing, karena wanita ini sedang dalam persoalan, anaknya kerasukan roh jahat dan anaknya ini hampir mati, Bapak Ibu. Dan ketika dia minta tolong kepada Yesus, Yesus berkata bahwa seekor anjing tidak layak untuk menerima roti, karena roti hanya untuk anak-anak. Tetapi hebat wanita itu, dia berkata, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perhatikan, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, anakmu sudah sembuh. Dan ketika dia pulang, didapatin anaknya sedang berbaring dan setan itu sudah keluar. Jadi kata-kata kita benar-benar kita harus jaga dan perhatikan. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, biarlah kata-kata kita lahir dari sebuah hati yang benar, yang jujur, yang bersih, bukan lahir dari kesombongan, sehingga itu membuat Tuhan muak terhadap gereja Laodikia. Kalau kita memperhatikan dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 9-12, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini tidak boleh demikian terjadi. Saya berdoa supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas. Terlalu banyak orang-orang beragama yang Yesus katakan adalah antara kata-kata yang baik dengan perbuatan itu berbeda. Dan Yakobus berkata, kita nggak boleh mengeluarkan kata-kata dari mulut yang satu kata yang kutuk, yang satu berkat. Tidak boleh. Dikatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudara, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi Bapak Ibu, Yakobus mengatakan bahwa lidah ini kecil, tapi api yang kecil bisa membakar hutan. Berapa banyak kerusakan-kerusakan hidup orang terjadi karena kata-kata yang salah. Anak-anak mentalnya rusak dan hancur. Kenapa? Karena seringkali kita orang tua mengutuki, mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang menghakimi. Karena kata-katamu lah, kata Yesus kepada gereja di Laodikia. Mereka berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Kalau kita perhatikan bahwa itulah yang menyebabkan hati Tuhan menjadi apa rasanya ya, sampai dia menggunakan istilah mau memuntahkan gereja Laodikia. Saya mau katakan bahwa Yakobus mengingatkan kita, dan dari pengalaman wanita perempuan Syarofenisia ini kita melihat bagaimana ada mujizat, ada kelepasan ketika dia berkata. Dan lihat, katanya adalah kata-kata kerendahan hati yang lahir dari berkata, benar Tuhan, anjing aku kau anggap, tetapi anjing layak mendapatkan remah-remahnya. Karena itu kalau saudara memperhatikan, Sulaiman banyak kali mengatakan dalam pasal 17 ayat 20, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh dalam celaka. Jadi kita lihat ini antara kerohanian dan perbuatan dan kata-kata. Dan kalau kita suka memutar kata-kata, ayat ini berkata orang itu akan kena celaka. Pasal 18 ayat 21 dalam kitab Amsal, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Pasal 21 ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Jadi kita melihat dampak yang luar biasa dari yang namanya kata-kata kita. Karena itu saya mau katakan kepada kita semua, hari-hari ini kita mulai di tengah-tengah situasi yang sulit ini, mari kita mulai kata-kata iman seperti yang Yesus ajarkan. Percayalah kepada Allah. Jikalau engkau percaya dan engkau berkata kepada gunung itu pindah,
maka gunung itu akan pindah, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang aku katakan akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Saya ingat satu hari Bapak Ibu, kami KKR di satu tempat di Pulau Samosir, tepatnya di Pangururan, di lapangan, di halaman gereja. Kami tim pergi ke sana beramai-ramai Bapak Ibu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ibadah akan dimulai kira-kira jam 7 atau setengah 8. Tapi dari jam 3 sore hujan turun jelas sekali sampai jam 5, dan kita mau ibadah jam 7 atau setengah 8. Kita mulai berdoa sampai jam yang ditentukan. Bapak Ibu, hujan tidak berhenti-berhenti. Kami terus berdoa. Saya masuk ke dalam mobil, tim pendoa semua masuk ke dalam mobil di tengah-tengah deras hujan, berdoa, tapi hujan nggak berhenti-berhenti. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Harusnya kita sudah ibadah, setengah jam udah lewat. Tiba-tiba ayat di Markus 11 itu muncul. Asal tidak bimbang hatinya, percaya dengan apa yang kau katakan. Wah, itu pengalaman pertama Bapak Ibu. Saya langsung keluar dari mobil, saya berkata begini, "Hei hujan, dalam nama Yesus berhenti. Aku percaya dengan apa yang aku katakan. Aku tidak bimbang bahwa itu akan terjadi." Saya katakan hujan berhenti. Bapak Ibu, nggak sampai 1 menit saya rasakan ser hujan itu berhenti dan kami bisa ibadah. Itu pengalaman pertama, dan terus saya praktekkan. Ternyata kalau kata-kata kita, doa kita, kita percaya dengan hati kita, tidak bimbang dengan kata-kata kita. Makanya jangan berkata-kata yang tidak jadi berkat, jangan berkata-kata bohong, jangan berkata-kata sombong, tapi kita berkata-kata seperti kayak doa yang dipanjatkan. Dan Yesus berkata, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya, maka hal itu akan terjadi seperti yang dikatakannya. Saya mau katakan, biarlah di hari-hari yang sulit ini, di tengah virus corona, kita berkata, saya sering berkata kepada jemaat, virus corona tidak membawa kematian, tetapi dia membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kita tidak bisa menghindar dari virus corona, kita tidak bisa menghindar dari kematian, tapi lebih bagus kita mulai ucapkan kata-kata firman, kata-kata berkat. Dan bukankah langit bumi hanya terjadi, hanya kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Karena itu biarlah kata-kata kita sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendatangkan kasih karunia dengan kata-kata kita. Ingat, gereja di Laodikia mau dimuntahkan. Kenapa? Karena kata-katamu itu. Mereka berkata, aku kaya, aku gak kekurangan apapun. Sebuah pernyataan dari hati yang sombong, hati yang luar biasa sekali Bapak Ibu, takaburnya. Karena mereka merasa tidak memerlukan Tuhan dari kata-kata mereka, kita tahu. Karena itu mari mulai berkata-kata yang benar, kata-kata yang menjadi berkat, kata-kata yang menguatkan, menghibur, dan kata-kata yang mendatangkan kasih karunia. Tuhan memberkati kita.